Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Cilik 5C. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar muatan IPA tema 6 yang akan Ustazah bagi menjadi dua bagian materi. Yang pertama adalah perbedaan energi panas dengan suhu. Yang kedua adalah perpindahan energi panas. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa sih perbedaan panas dengan suhu? Oke, sebelumnya Ustazah yakin kalian pasti pernah menjemur pakaian. Pertanyaan Ustazah, kok bisa bajunya kering? Kemana perginya air di jemuran tadi, di baju tadi? Energi panas matahari lah yang mengubah wujud air yang ada di baju tadi. Dari yang sebelumnya berwujud cair menjadi gas, atau peristiwanya kita sebut sebagai penguapan, menguap. Nah, kan? Makanya air di baju bisa hilang dan baju kita bisa kering. Dari mana sih asal energi panas itu, Ustazah? Nah, itu sudah terjawab sebetulnya di atas ya. Dari sumber energi panas terbesar kita, terbesar bumi, yakni apa? Matahari. Matahari itu amat sangat penting bagi bumi ya. Ini adalah gambaran jika bumi kita tidak punya matahari, seluruh permukaan bumi tertutup oleh lapisan es. Apakah kita akan masuk ke zaman es, Ustazah? Atau istilahnya adalah Ice Age? Ya, seperti kartun itu ya, ada Ice Age 1, 2, 3, 4. Apakah seperti itu, Ustazah? Ya, bisa saja seperti itu, tapi Ustazah ragu apakah tetap ada kehidupan atau tidak. Karena matahari itu sangat penting bagi makhluk hidup. Kalau nggak ada matahari, ya otomatis kita tidak bisa hidup. Tumbuhan tidak ada. Tumbuhan tanpa matahari tidak bisa melakukan fotosintesis. Kalau tidak fotosintesis, tidak ada oksigen yang bisa kita hirup. Apakah kita tetap bisa hidup? Ya, itu pertanyaannya ya. Kita ingat lagi. Apa sih itu panas? Apa sih itu energi panas? Panas atau kalor itu adalah salah satu bentuk energi. Banyak bentuk energi ya. Ada energi panas, ada energi cahaya. Selanjutnya, sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Contohnya apa? Contohnya ada api, ada arang, atau bara api, ada listrik. Lalu ada gesekan antara dua benda. Sudah yakin kalian sudah pernah baca teksnya ini, gesekan antara dua benda menghasilkan energi panas. Energi panas terbesar kita tadi apa? Matahari juga termasuk di dalamnya. Contoh, ini kegiatannya adalah menyetrika. Alatnya setrika listrik. Jadi sumber energi yang digunakan bukan bara api. Kalau zaman dulu pakai setrika arang ya, sumber energinya bara api. Kalau sekarang setrika listrik, maka sumber energinya adalah listrik. Perubahan energi yang terjadi apa? Dari energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Nah, tadi seperti Ustazah bilang, panas itu berbeda dengan suhu loh. Kalau biasanya ada yang menyebut, Ustazah, Mas ini panas, Us. Itu sebetulnya salah pengucapannya dalam IPA ya. Bukan panas. Ustazah, Mas ini demam. Suhunya meningkat. Nah, harusnya begitu. Karena beda panas dengan suhu, dengan demam itu berbeda. Energi panas itu adalah satu bentuk energi yang bisa diterima, bisa juga dilepas oleh suatu benda. Coba anak-anak sekarang perhatikan dengan baik tayangan dari Ustazah. Ustazah punya panci aluminium, ya. Keadaan awal suhu yang di dalamnya berisi air. Suhu air awalnya ini dalam keadaan normal adalah 25 derajat Celcius. Karena keadaan awal tidak ada perlakuan, maka tidak ada energi panas yang diterima atau dilepas. Nah, balik lagi kita baca ke tabel, nak. Jika benda menerima energi panas, maka suhunya meningkat.
atau memanas. Nah, sekarang kita panaskan air yang ada di dalam panci ini ya. Kita panaskan hingga mendidih. Kalau mendidih suhunya 100 derajat Celcius. Suhunya meningkat setelah menerima energi panas. Dari mana energi panasnya? Dari sumber energi panas yang ada di bawah itu apa? Api. Ketika menerima energi panas, maka suhunya naik. Paham ya? Kebalikannya. Ketika melepaskan energi panas, suhunya turun. Ustazah kasih perlakuan yang berbeda. Tadi dipanaskan. Yang sekarang adalah Ustazah dinginkan. Air tadi, Ustazah beri batu es di dalamnya. Suhunya turun dari 25 derajat menjadi 5 derajat saja. Mengapa bisa turun Ustazah suhunya? Karena dia sudah melepaskan energi panasnya. Begitu. Sehingga suhunya menjadi dingin. Baik, Ustazah ulang lagi. Energi panas itu bentuk energi yang bisa diterima, bisa dilepas. Suhu itu apa Ustazah? Suhu itu tingkat panas dinginnya suatu benda atau suatu keadaan. Seberapa panas sih? Seberapa panas sih airnya? Oh, 25 derajat Celcius. Seberapa panas sih badanmu? Oh, 35,8 derajat Celcius. Oh, seberapa panas sih? Maaf, seberapa dingin sih es di dalam kulkas? Oh, itu 0 derajat Celcius. Tidak hanya mengukur yang panas-panas, tapi juga yang dingin-dingin. Makanya Ustazah sebut tingkat panas dinginnya suatu benda. Alat ukurnya juga beda. Energi panas, energi, itu diukur dengan kalorimeter. Apa itu Ustazah kalorimeter? Kalian belajarnya besok di SMA, bahkan di kuliah kalau jurusannya berbau-bau IPA ada. Kalau suhu diukur dengan termometer. Termogan ya Ustazah. Termogan itu adalah salah satu bentuk dari termometer. Prinsipnya adalah itu termometer badan. Paham ya? Benda yang suhunya naik itu ternyata akan mengalami ini loh, akan mengalami pemuaian. Memuai. Berasal dari kata dasar muai. Apa itu pemuaian? Bertambahnya ukuran benda karena adanya kenaikan suhu. Ukuran yang bagaimana Ustazah? Bisa bertambah panjang, bisa bertambah lebar, bertambah tinggi, bertambah luas, bertambah isi atau volume. Contohnya seperti ini. Kok bisa bertambah ukurannya Ustazah? Kok bisa tambah panjang? Anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah susunan partikel atau susunan atom dalam suatu benda. Oke. Yang biru menunjukkan suhunya normal, biasa. Belum diberi panas, belum ada kenaikan suhu, ya. Nah, kalau di gambar yang berwarna merah itu sudah diberi energi panas sehingga suhunya naik. Beda ya. Sekarang kita amati bersama gerakannya, Nak. Kalau normal, suhu normal, gerakan atomnya teratur. Jaraknya teratur, gerakannya teratur, ya. Beda dengan suhu ketika naik. Lihat. Gerakan atomnya makin cepat dan makin tidak teratur, ya kan? Makin kemana-mana, neng dindi. Akibatnya apa? Membutuhkan ruang gerak yang lebih luas. Yang awalnya hanya sepetak biru itu, lama-kelamaan dia karena gerakannya tidak teratur, dia butuh ruang gerak yang lebih luas. Atomnya butuh ruang gerak yang lebih luas. Sehingga apa? Akibatnya ukurannya bertambah dari yang semula hanya sepetak ini, sepetak biru itu, menjadi lebih lebar. Contohnya seperti ini. Balon. Ini balon ya. Di dalamnya kan ada atom-atom gas ya. Ketika balon ini kalian coba jemur
di terik matahari, nantinya balonnya bisa mengembang. Karena apa? Atom-atom di dalamnya itu bergerak semakin tidak teratur dan bergerak makin cepat ke sana kemari, membutuhkan ruang gerak yang lebih luas, akhirnya adalah melebar, ukurannya bertambah, isi atau volumenya bertambah. Contoh lain ini, Ustazah punya dua batang logam. Yang atas berwarna kuning ini adalah aluminium. Yang bawah ini stainless steel. Sama-sama dipanaskan. Sama-sama bertambah panjang, ya kan? Ini adalah contoh juga dari pemuaian. Kebalikan dari pemuaian apa? Penyusutan. Berkurang ukuran suatu benda karena penurunan suhu. Nah, ternyata konsep ini tidak semata-mata hanya sekedar materi IPA di sekolah tok, tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak. IPA itu semuanya bisa kita temukan di dalam kehidupan kita. Para teknisi ini ternyata harus memperhatikan konsep pemuaian dan penyusutan loh saat bekerja. Teknisi yang apa? Pertama, teknisi kereta api. Saat membuat rel kereta api, sambungan antar relnya itu harus diberi celah. Yang Ustazah beri lingkaran merah itu ya, diberi celah atau diberi apa ya namanya, rongga, dibuat renggang untuk memberikan ruang muai. Ini adalah logam yang ketika panas bisa memuai, bertambah panjang, ya kan? Apa yang akan terjadi Ustazah jika tidak ada celah tersebut? Nah, fatal akibatnya. Rel kereta api ini akan melengkung karena tidak diberi ruang muai, saling bertabrakan, satu batang dengan batang yang lain, saling menunjam, sehingga menyebabkan melengkung. Apakah bisa dilewati Ustazah rel yang seperti ini? Tidak bisa, sangat berbahaya, membahayakan penumpang kereta api. Itu yang pertama, harus diberi celah. Yang kedua, pemasangan kaca jendela ini ternyata juga memperhatikan konsep pemuaian. Walaupun kaca itu bukan logam, kaca itu juga bisa memuai. Kalau kena panas, bertambah ukurannya, bertambah panjang, bertambah lebar. Nah, ketika teknisi ini membuat jendela, ukuran bingkainya itu harus lebih besar sedikit daripada ukuran yang seharusnya. Karena apa? Jagani, sewaktu-waktu jika kacanya itu memuai, bertambah lebar, masih ada ruang untuk si kaca, ya kan? Nah, ini lihat gambar yang kedua ini. Ini kan kacanya memuai ya, bertambah lebar ya. Sayangnya di sini, si teknisi gagal mendesain, gagal membuat bingkainya. Lihat, akhirnya apa? Tidak ada ruang muai di sini, akhirnya kacanya pecah atau retak begitu. Jadi harus diberi ruang muai, harus dipasang longgar. Yang ketiga, coba perhatikan video itu. Itu adalah gelas yang barusan saja dituangkan air panas, gelas kaca. Nah, ketika diambil itu ternyata gelasnya sudah pecah. Sebuah gelas kaca itu bisa tiba-tiba pecah atau retak ya. Ketika dituangkan air panas. Mengapa? Karena tadi seperti sudah bilang, ini kan gelas kaca ya. Kaca itu memuai. Ketika tiba-tiba kok diberi kenaikan suhu yang cukup tinggi ya, biasanya setelah mendidih langsung dituangkan gitu, nah itu pasti pecah itu. Karena apa? Pemuaian di gelasnya itu tidak merata. Yang bawah sudah memuai dulu, sudah tambah panjang dulu nih, tambah ukurannya. Tapi yang atas kan belum. Yang atas kan belum si energi panasnya belum merambat sampai atas. Karena yang atas ukurannya masih tetap, yang bawah sudah pengen bertambah luas, akhirnya pecah dia, nggak bisa nahan kan, pecah. Lihat, ini kan yang bawah dulu yang pecah ya kan? Gitu. Yang nomor 4. Nah, prinsip pemuaian ini diterapkan juga pada
termometer, pengukur suhu. Termometer ini termometer badan ya maksudnya. Segala termometer pada dasarnya. Tapi di sini Ustazah akan bahas termometer badan. Loh, Ustazah kok di situ derajat F bukan derajat C? Jadi satuan suhu itu banyak. Ada 4. Ada Celsius atau C, Fahrenheit atau F, Reaumur atau R, Kelvin atau K. Yang biasa digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Ini Ustazah ambil dari sumber gambar di Amerika kalau tidak salah, yang terbiasa dengan Fahrenheit. Nah, termometer badan itu akan ditempelkan pada bagian tubuh untuk mengukur suhu. Bagian tubuh mana saja? Biasanya di ketiak, ya kan? Atau di mulut, atau di siku, lipatan di siku. Setelah beberapa lama, cairan termometer akan naik. Jadi yang ditempelkan itu kan biasa yang paling ujung itu adalah yang paling peka dengan panas. Ketika diberi panas, maka si cairan itu akan memuai. Ingat, pemuaian itu bertambah ukurannya. Karena itu zat cair, maka bertambah volumenya. Sehingga dia bisa naik, menunjukkan suhu badan kita. Nah, kalau termogan itu nggak ditempel loh, kok bisa? Termogan itu beda prinsip kerjanya. Dia pakai sensor ya, beda. Ketika si termometer badan yang ditempelkan tadi kita lepas dari badan kita, lama-kelamaan turun lagi ke suhu biasa lagi. Nah, itu menunjukkan si cairan tadi, cairan pengisi termometer itu sudah menyusut ya. Ukurannya kembali berkurang begitu. Lah apa itu cairannya Ustazah yang ada di dalam? Bisa alkohol, bisa juga raksa. Yang kelima, nah coba anak-anak keluar sebentar, pakai masker tentunya ya. Lihat tiang-tiang listrik yang ada kabel-kabelnya. Coba diamati, kalau siang dengan malam itu ternyata berbeda loh. Kalau siang itu terlihat kendor, ya. Kalau malam dia terlihat lebih kencang. Mengapa demikian? Kalau siang hari dipasang kendor, kalau malam itu cenderung suhunya lebih rendah ya atau dingin. Karena tidak ada sumber panas lagi, tidak ada matahari lagi, sehingga terjadi penurunan suhu atau mendingin, berubah jadi dingin udaranya. Ketika dingin, kabelnya ini mengalami penyusutan, berkurang ukurannya, berkurang panjangnya, sehingga dia mengencang. Coba bayangkan, kalau di siang hari sudah dipasang kencang, apa yang akan terjadi saat malam hari? Tentunya bisa saja putus, membahayakan. Makanya di siang hari memang dipasang kendor untuk berjaga-jaga saat malam hari. Gitu. Nah, ini terakhir, penerapan yang terakhir. Bagaimana seharusnya kita memompa ban, Ustazah? Baik ban sepeda motor, truk ya Mas Guntur, atau mobil. Bagaimana? Jangan memompa terlalu penuh. Kenapa? Kalau si ban itu kita isi udara dengan sangat banyak, terlalu penuh, tiba-tiba kok si udara di dalam ini memuai, ingat, memuai bertambah. Padahal yang jerone wis kebak, sudah penuh. Kok ternyata memuai, berarti ada ruang nggak untuk si udara itu bergerak ke sana kemari? Nggak ada ya. Bayangkan kalian meniup balon deh, meniup balon. Kalian tiup terus sampai full, sampai berlebihan, kan meletus akhirnya. Begitu juga dengan si ban. Kalau udaranya memuai, bertambah banyak, tidak ada lagi ruang, maka si ban ini akan meletus. Jadi harus hati-hati. Toh kalau memompa terlalu penuh itu juga nggak nyaman ya saat dikendarai. Baik, apakah energi panas hanya mengubah suhu saja? Apakah menyebabkan suhunya meningkat atau menurun saja si kalor ini?
Tidak. Energi panas itu selain mengubah suhu, juga mengubah wujud benda. Ingat perubahan wujud ada 6. Wujudnya ada 3. Padat, cair, gas. Dari padat ke cair misalnya, nak. Dari batu es mencair jadi air, ya kan? Nah, prosesnya dinamakan mencair. Udah di luar kepala lah ya, itu materi kelas 3, tidak usah bahas lebih dalam ya. Proses ini membutuhkan kalor, nak. Perlu diperhatikan ya, dia butuh kalor. Berbeda kebalikannya. Dari air memadat atau membeku, dia justru melepaskan energi panas. Mendingin, melepaskan energi panas. Kalau mencair tadi memanas, makanya butuh asupan panas. Begitu ya, kalau merah-merah itu butuh panas. Oke, lanjut ya. Bagian kedua, perpindahan energi panas. Sudah pusing apa belum? Ustazah harap belum pusing ya, masih banyak yang harus kita pelajari. Ustazah yakin kalian selama ini sudah belajar baik dengan Ustadz Rokani ya. Tinggal Ustazah review aja, tinggal Ustazah bahas lagi aja. Energi panas itu bisa berpindah loh. Loh gimana pindahnya? Dari mana ke mana Ustazah? Apakah dari Nggadak ke Turi? Apakah dari sekolah Saltis ke rumah saya? Dari mana ke mana Ustazah? Bukan seperti itu konsepnya ya. Pindahnya adalah dari benda panas atau benda yang suhunya tinggi ke benda dingin. Benda yang suhunya rendah. Kalor itu pindah dari panas ke dingin. Bagaimana cara pindahnya Ustazah? Apakah pakai drone? Apakah pakai bis? Apakah pakai truk? Apakah pakai Grab? Pindahnya itu dengan 3 cara. Konveksi, konduksi, radiasi, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Kita belajar bersama-sama. Pelan-pelan. Pertama, konduksi. Ya. Kalian pasti pernah nih, tadi pagi mengaduk teh misalnya, teh panas, ya kan? Jadi di dalamnya itu ada teh panas. Kalian aduk pakai sendok stainless steel yang tidak ada bantalan ebonitnya ya. Langsung semuanya itu logam. Apa yang akan kalian rasakan saat mengaduk? Apakah tanganmu akan merasakan dingin? Apa panas? Ya panas yo. Energi panas atau kalor itu pindah dari yang suhu tinggi tadi, ingat. Pindahnya dari mana ke mana? Dari yang panas ke yang dingin. Yang panas di sini yang mana? Yang panas di sini Ustazah air tehnya. Air tehnya panas, ya kan? Menuju ke mana pindahnya? Menuju ke sendok. Akhirnya kena tanganmu. Dari yang panas ke dingin. Lah pindahnya bagaimana Ustazah? Nah, kurang lebih seperti itu kalian lihat, nak. Ilustrasinya. Merah yang ilustrasinya. Oh, nggak gerak ya ini ilustrasinya. Nah, lihat ya. Yang merah-merah itu adalah gambaran energi panas atau kalornya. Oke. Energi kalornya ini berpindah dari ujung yang diberikan sumber energi langsung ke ujung satunya. Energi panas di sini pindah melalui perantara berupa zat padat. Sendok itu padat ya, ingat-ingat. Kalau besi di sini juga padat. Memang konduksi itu biasanya umumnya terjadi di zat padat. Nah, dieling-eling konduksi D, zat padat D, konduksi zat padat. Nah, ciri khas dari konduksi adalah tidak diikuti perpindahan si batang besi atau sendok. Zat perantaranya nggak ikut pindah. Contohnya seperti ini. Coba kalian lihat. Ini adalah ilustrasi dari perpindahan panas konduksi. Anak-anakku lihat yang hijau itu adalah kalornya, ya. Energi panasnya berpindah loh, nak. Dari meja yang satu ke meja yang lain. Meja yang di ujung sini kita ibaratkan sebagai
air teh yang panas. Di ujung sini adalah tanganmu. Orang-orang berjas yang bersusun ini, yang berjas merah, berjas kuning, biru, orange, ungu, biru lagi, ini adalah sendoknya. Ya, ibaratkan sendok umpomo, itu sendoknya. Kalornya itu dipindahkan secara ranting. Orangnya nggak pindah loh ya, yang pindah hanya kalornya. Konduksi itu tidak diikuti perpindahan zat perantara. Ya, seperti ini yang dimaksud ya. Oke, tidak diikuti zat perantara, terjadi di benda padat. Berarti contohnya peristiwa yang lain apa ya? Saat kalian mengaduk, saat kalian memasak, misalnya menggoreng, wajannya belum ada pegangan ebonit, semuanya dari aluminium. Apakah kalian akan langsung demok wajannya gitu, menyentuh wajannya gitu? Enggak kan, yang masih panas? Tetap butuh kain ya, kain lap, kain pegangan ya. Karena kalau nyentuh langsung, kalornya sudah berpindah ke kuping-kuping si wajan ya. Panas sekali, hati-hati. Begitu. Atau contoh lain adalah mentega saat yang meleleh saat dipanaskan. Bisa juga saat kita memegang gelas berisi air panas, tangan kita nanti akan terasa panas, itu konduksi. Gitu ya. Ingat lagi, konduksi, zat padat tidak disertai perpindahan perantara. Ranting, ini ranting ya modelnya. Apakah semua benda bisa menghantarkan kalor? Apakah semua benda bisa merantingkan si kalor tadi? Tidak, benda-benda tertentu tidak bisa. Benda yang bisa menghantarkan kalor disebut konduktor. Bisa konduksi disebut konduktor. Contohnya adalah besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Kebalikannya, benda yang tidak bisa menghantarkan kalor disebut isolator. Contohnya kayu, kain, plastik, kertas, karet juga termasuk isolator. Menghambat panas, justru menghambat panas. Itulah sebabnya mengapa alat-alat masak kita itu terbuat dari konduktor. Coba bayangkan alat-alat masak kita terbuat dari isolator, terbuat dari kayu ya kobong. Enggak, contohnya pakai itu kompor zaman now ya, yang nggak ada apinya, hanya elemen pemanas aja, microwave deh, di microwave. Microwave kan pakai plastik Ustazah, bukan ya, itu bukan plastik. Bisa pakai aluminium foil kan kalau di microwave, aluminium. Nggak, di kompor zaman now itu nggak berapi, kompornya tidak ada apinya, hanya elemen pemanas aja. Seperti apa ya? Hanya seperti keramik tok gitu ya bentuknya ya. Nah itu, terus kita pengen memanaskan sayur pakai wadah kayu. Atau enggak deh, pakai wadah plastik. Apakah akan panas? Lama sekali panasnya karena tidak bisa menghantarkan kalor. Kalornya nggak bisa berpindah kemana-mana. Beda lain halnya kalau kita pakai aluminium, misalnya pakai besi, pakai tembaga, itu cepat panas karena kalornya udah berpindah kemana-mana. Gitu ya. Juga ini menjadi jawaban mengapa kok itu ada ebonit. Apa sih ebonit? Terus ada dulu pegangan wajannya itu. Itu ebonit. Terbuat dari bahan yang disebut ebonit. Ebonit itu sejenis karet. Agar nyaman saat kita memegangnya ketika panas. Tidak ikut panas ya. Ebonit itu isolatornya. Begitupun saat menyetrika. Tidak mungkin kan semuanya besi. Pegangannya besi, kalau nyetrika pegangannya besi yang melepuh, nggak ada yang bisa nyetrika. Makanya setrika itu pegangannya, bodinya itu, bodi atasnya itu kan pakai plastik biasanya ya. Lanjut, konveksi. Oke, anak-anak lihat di situ ada eksperimen di laboratorium. Ada sebuah tabung ya. Sebuah tabung berisi cairan berwarna ungu. Ada yang bergerak-gerak. Itu sudah mendidih loh, Nak. Ada gelembung udaranya ya sudah mendidih itu. Ada yang berputar-putar Ustazah.
Apakah itu tumo? Itu adalah garis bantu aja, Nak. Itu garis bayangan. Yang betul-betul ada itu gelembung udaranya bisa terlihat. Kalau yang garis yang berwarna lebih gelap yang berputar-putar ini garis bantu aja. Tok-tok ya, agar kita bisa paham lebih baik ya. Kalau begini energi panasnya berpindah dari mana ke mana, yo. Ingat tadi, kalor itu pindah dari benda yang panas ke yang dingin. Kalau yang di sini yang lebih panas yang mana? Yang atas wadah atau bawah wadah? Bawah wadah, yang langsung kena ke sumber panasnya ya. Jadi energi panas di sini berpindah dari bawah yang bersuhu tinggi menuju ke atas yang bersuhu rendah. Ya, itu perpindahannya. Perpindahannya pakai apa, Ustazah? Tadi dikonduksi pakai sendok, pakai zat padat. Kalau konveksi pakai apa, Ustazah? Pindahnya pakai zat perantara berwujud cair atau gas. Kalau di sini berwujud cair ya air berwarna ungu ini. Ini adalah zat perantaranya. Nah, bedanya dengan konduksi, di konveksi ini, zat perantaranya alias si air itu ikut pindah, bergerak. Ya. Tanda panah yang berwarna ungu lebih tua ini, yang kecil-kecil ini, menunjukkan pergerakannya. Dia berputar-putar. Ini pergerakan si air loh, Nak. Membentuk suatu aliran, namanya aliran konveksi. Nih dia. Si air ikut pindah nih, zat perantaranya ikut pindah nih. Jadi gimana sih ilustrasinya? Begini. Yang buku hijau itu adalah kalor, dipindahkan ya. Dari bawah, ini si jas merah ini kita ibaratkan dengan cairan yang di bawah. Si jas biru, cairan yang di atas. Si jas kuning, ini airnya. Lihat, nggak ranting-ranting ini. Airnya sendiri yang pindah mengantarkan. Dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah. Paham ya? Konveksi terjadi pada zat cair atau gas. Si zat perantaranya ikut pindah. Ya. Yang ketiga, radiasi. Gampang itu bisa dipelajari sendiri radiasi itu. Energi panasnya, contohnya ini ya, pindah dari sumber energi terbesar kita apa? Matahari ke bumi. Nggak ada perantaranya langsung ya. Memancar langsung dari matahari ke bumi. Contohnya seperti ini. Nah, si orang berjas merah ini adalah mataharinya. Si orang berjas biru itu adalah bumi. Lihat kalornya. Langsung berpindah. Ya. Tidak ada ranting, tidak ada sistem ranting, tidak ada perantara jas kuning, langsung pindah tanpa perantara. Contoh lain adalah saat kita berdiri mengelilingi api unggun itu kan juga akan terasa panas ya, walaupun kita nggak nyentuh langsung apinya di jarak berapa meter, tetap masih terasa panas. Nah, energi panas dari si api unggun itu pindah ke tangan kita melalui tanpa perantara, berarti dengan radiasi. Gitu. Wah, sudah selesai ternyata. 30-an menit ya, untuk video IPA ini biasanya hanya 15-an menit. Tidak apa-apa, yang penting paham. Kalau ada pertanyaan, Nak, silahkan WA Ustazah atau ketik di Google Classroom atau komen juga di YouTube. Boleh, komen pertanyaan boleh. Jangan lupa kalau sudah selesai menyimak video, komen di YouTube. Bilang, Ustazah, saya sudah selesai. Begitu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan tantangan IPA. Hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Februari. Ustazah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.